Kembali lagi bersama saya Andi Swanda di podcast dan YouTube channel Andi Swanda. Hari ini saya bersama dengan Dr. Budi Herlianto, seorang internis spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Adi Husada, Surabaya. Selamat malam, Dok. Selamat malam, Pak Andi. Ya, Ya, baik-baik. thank you udah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan kita. Jadi kita sebetulnya sudah berbincang dengan Dr. Budi ini dengan 3 video yang sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai vaksin untuk COVID-19. Kan sekarang itu kan sudah berita sudah cukup menyebar bahwa COVID sebentar lagi akan beres karena COVID sudah ada vaksinnya, ya kan? Nah, pertanyaan simpel, Dok. Sebetulnya vaksin untuk COVID-19 ini apakah benar-benar sudah ada? Sudah mulai dikembangkan. Kalau kita bilang sudah ada apa enggak, sekarang sudah mulai dikembangkan. Mereka sudah melalui tahap-tahap lanjutan ya. Jadi sudah mulai dikembangkan, sudah mulai sampai tahap kedua, tahap ketiga ya mungkin ya. Mungkin uh, ya dalam mungkin pertengahan tahun depan mungkin sudah ada. Mungkin loh, saya belum tahu pasti. Karena pembuatan vaksin itu juga melalui proses yang cukup ketat ya. Karena jangan sampai timbul efek yang macam-macam ke penggunanya. Pasti mereka memperhitungkan hal seperti itu. Oh, baru kira-kira pertengahan tahun depan, bukan? Mungkin katanya, saya mendengarkan katanya akhir tahun ini sudah mulai ada. Mungkin karena sekarang perkembangan vaksin kan banyak di berbagai daerah, di berbagai negara. Tiap center kadang-kadang dia ada yang ngembangin ini, ada yang ngembangin ini. Mungkin ada yang akhir tahun ini sudah ada. Tapi saya pernah dengar juga katanya awal tahun depan atau akhir tahun pertengahan tahun depan juga ada. Mungkin ada yang vaksin yang akhir tahun ini sudah ada sih mungkin. Karena sekarang setahu saya semua masih dalam tahap pengembangan, masih dalam tahap uji coba sama mereka. Mereka akan melihat apakah memang ada efek samping yang ditimbulkan apa enggak. Karena ini kan nanti akan digunakan orang banyak soalnya. Oke. Kan saya dengar terakhir itu kan Menteri BUMN kita Erick Thohir kan sudah berangkat sampai ke Cina, dia katanya sudah order sampai berapa puluh juta vaksin. Nah, artinya kan vaksin itu sebenarnya sudah ada atau belum sih, kok sampai maksudnya diberitakan bahwa Erick Thohir ini sudah ke Cina untuk beli vaksin tersebut? Ya mungkin dia mempersiapkan untuk ordernya. Kan vaksin-vaksin ini sekarang dalam tahap uji coba. Kalau memang nanti mereka memang lolos uji coba, tidak ada menimbulkan efek macam-macam pada manusia, baru mereka masuk ke pasar biasanya, baru mereka diperjualbelikan sih maksudnya, dibagikan seperti itu. Oke. Nah, tetapi kan tadi ada juga berita yang ngomong gini kan, Dok. Istilahnya virus corona yang ada di Eropa dengan virus corona yang ada di China, dengan virus corona yang ada di Indonesia itu bisa berbeda. Nah, jadi kan kalau memang berbeda, artinya kan vaksinnya kan juga harus berbeda ya. Maksudnya, nah itu penjelasannya gimana, Dok? Jadi tadi yang mungkin di video awal kita bicara tentang mutasi ya. Virusnya tetap, tapi mutasinya. Jadi virus itu seperti kapsul dan ada tangan-tangannya. Tangan-tangannya akhirnya menempel ke dalam sel, akhirnya virusnya bisa menginfeksi sel. Nah, ada perubahan sedikit pada tangan-tangan, pada materi genetik di tangannya itu, kita udah ngomong mutasi. Jadi yang dikatakan berbeda itu perbedaan di situnya. Tapi virus corona utamanya sih kurang lebihnya sama. Vaksin yang dipakai, vaksin itu dibuatnya juga dia menggunakan materi-materi di mana vaksin ini jumlahnya jenisnya banyak. Ada vaksin yang virus dilemahkan, ada vaksin yang virus aktif tapi dilemahkan, ada vaksin yang karena virus dimatikan, ada yang diambil cuma sebagian dari materi genetik virusnya, ada yang diambil sebagian dari bagian dari tangan-tangannya tadi yang masuk ke dalam sel tadi, ada banyak. Dan saya rasa
vaksin yang dipakai bukan itu untuk global, untuk semuanya gitu loh, untuk virus corona secara umum. Dia tidak melihat. Jadi yang berubah itu bukan virusnya sih, tapi Hmm. bagian dari virus kecil-kecilnya itu yang beda-bedanya tadi. Tapi virus utamanya sih kurang lebih tetap. Dan vaksin ini pasti akan ngambil untuk yang uh, virus utamanya ini yang digunakan Hmm. sebagai bahan dasarnya. Jadi sebetulnya kita juga misalnya beli vaksin nih dari Eropa, dari mana sebenarnya sama aja ya sebetulnya. Soalnya kan kapan hari sempat diberitakan bahwa kenapa kok kita pemerintah kita sampai ke Cina karena Cina lebih punya kemiripan dengan Indonesia. Itu sebenarnya bukan seperti itu ya. Berarti sebetulnya mau vaksin dari Eropa, dari Amerika sebenarnya bisa kita pakai sebetulnya. Betul kan? Penjelasannya Gini, gimana tuh? tiap perusahaan vaksin tuh mempunyai cara membuat vaksin yang berbeda-beda. Dengan cara pembuatan vaksin yang berbeda ini, efek yang ditimbulkan pun berbeda-beda. Ya, kenapa kok kita pakai yang di China? Saya kurang tahu pertimbangannya, tapi kan uji cobanya yang di China itu dicoba di negara kita kan ya, yang kemarin itu Oh, kan oke. ya, ya Yang betul. apa? Gubernur Ridwan Kamil juga sudah nguji coba ya kalau nggak salah ya. Iya, itu kan jadi mungkin safety profile-nya buat orang di negara kita karena dicoba di kita, jadi jelas itu seperti apa. Karena tadi saya Hmm. bilang tiap negara itu cara pembuatan vaksinnya beda-beda, tiap perusahaan vaksin beda-beda. Dan efeknya ke orang kayak gimana kita belum tahu karena ini masih dalam tahap penelitian. Hmm. Kenapa kok sama ini juga ya mungkin karena uji coba ini jadi kita tahu lebih jelas sampingnya seperti apa, kan pasti masih tetap diteliti kan ya, masih tetap Hmm. dimonitoring kayak gimana tentunya. Hmm. Lebih Oke. familiar lah kita kalau misalnya pakai yang di sini karena uji cobanya dilakukan di sini mungkin ya. Tapi Hmm. apakah vaksin di luar negeri nanti bisa dipakai juga untuk negara kita? Nanti kita lihat vaksinnya seperti apa, jenisnya kayak Oke. gimana. Ya. Sebetulnya perusahaan vaksin yang kita kan ngomong kan di China kan ada perusahaan juga yang sudah ini. Kira-kira dari beberapa perusahaan farmasi besar ini, kira-kira yang sudah mendekati finish atau tahap terakhir ini yang mana? Apakah sudah ada? Hmm, hmm, saya kurang tahu jelas ya. Cuma yang kemarin kita dengar berita kan, yang Hmm. tentang AstraZeneca dengan kalau nggak Hmm. salah Harvard ya, kalau nggak salah ya, yang Hmm. penelitiannya sempat ditahan sementara karena samping itu kan. Hmm. Uh, itu mereka berarti sudah uji coba ke manusia juga. Biasanya kalau Hmm. sudah diuji coba ke manusia ini berarti mereka sudah paling nggak tahap 3 lah ya. Uji Hmm. coba pada manusia sehat. Dilihat Hmm. apakah timbul efek samping apa enggak. Sebentar lagi akan masuk tahap 4. Kalau tahap 4 tuh berarti sebentar lagi akan dirilis ke uh, orang luas sih, masyarakat luasnya. Hmm. Ya, Berarti saya jumlah penyebarannya lebih luas, intinya kan gitu. akan bisa dijual bebas. Tapi Hmm. setelah dijual bebas itu mereka juga pasti akan mengadakan penelitian namanya post marketing surveillance. Hmm. Kalau jadi tahapan pembuatan vaksin itu tahap 1 kita coba pada binatang, Hmm. terus pada orang yang benar-benar sehat, terus pada sekelompok orang yang jumlahnya macam-macam, maksudnya ada comorbid segala macam, terus yang terakhir biasanya baru disebarluaskan ke orang lain. Tapi saat itu juga mesti tetap diteliti juga ada efek sampingnya apa enggak. Jadi saya bilang pembuatan vaksin itu bukan masalah yang mudah sih. Dia perlu 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 observasi yang lebih ketat untuk bisa tahu ada efek sampingnya apa enggak. Apalagi apalagi untuk vaksin yang sekarang ini yang mau dipakai orang banyak banget seperti ini. Oke. Saya kan ini kan juga kadang ini kan mungkin karena terlalu banyak nonton film Hollywood ya dok ya. Jadi kan kadang kan ada film-film yang istilahnya karena kesalahan vaksin atau kesalahan obat sehingga akhirnya menimbulkan efek itu sampai jadi kan ada film-film tuh zombie dan Ya, kira-kira efek samping yang bagaimana sih yang kira-kira ya misalnya worst case nih kita kan vaksin beredar artinya kan tahap keempat ya dok ya. Ya udahlah kita maksudnya coba nih kira-kira terburuknya efek samping yang kita bisa dapat itu apa sih kira-kira? karena ini vaksin baru ya, saya belum bisa Mhm. ngomong seperti apa karena saya mesti baca juga seperti apa. Hmm. Um,
Tapi pada umumnya vaksin pada umumnya. Biasanya vaksin itu karena sudah diteliti banget supaya tidak menimbulkan keluhan-keluhan yang berat pada manusia. Pasti dia hati-hati banget dalam pemasangannya. Biasanya yang paling sering itu reaksi pasca suntikan, jadi kayak bengkak, cuma meriang sebentar, seperti itu. Biasanya, kalau seperti itu aja sih nggak terlalu masalah. Cuma yang kemarin dihentikan itu saya kurang tahu pasti itu sebabnya karena apa. Cuma kalau ada masalah yang besar banget, pasti vaksin itu berhenti, nggak mungkin diproduksi lagi. Cuma sejauh ini kok baru satu itu tok yang sempat berhenti sementara terus kembali lagi jalan. Berarti yang lain kemungkinan tidak ada masalah yang serius atau nggak dilaporkan ya. Saya nggak tahu. Kemungkinan mungkin nggak ada masalah yang serius yang terjadi. Tapi maksud saya semua orang kan tidak mungkin membuat obat untuk mencelakakan orang lain. Mereka pasti akan menjalani observasi yang sangat ketat, harapannya supaya tidak terjadi yang komplikasi yang aneh-aneh lah, harapannya seperti itu. Karena ini masih dalam tahap penelitian, saya belum bisa ngomong vaksin ini bisa menimbulkan komplikasi yang seperti apa, saya belum bisa tahu ya, karena memang ini masih dalam tahap penelitian, mereka belum mempublikasikan secara luas komplikasi apa yang kemungkinan bisa terjadi. Tapi pengalaman vaksin-vaksin yang lama, biasanya yang sering terjadi yaitu habis disuntik, dia agak sedikit bengkak, agak sedikit meriang. Itu Jadi cuma maksudnya hal-hal ringan lah, bukan sesuatu yang membahayakan nyawa manusia. Artinya kan gitu ya, Dok ya? Kalau membahayakan nyawa manusia, udah pasti vaksinnya pasti akan berhenti pembentukan produksinya. Pasti. Soalnya kan kadang kita takutkan vaksin itu akhirnya berefek panjang ke jantung, ke organ dalam kan. Intinya kan sebetulnya gitu. Makanya kenapa kok pembuatan vaksin itu nggak bisa sembarangan. Karena mereka pasti, yang pertama mereka pasti ngeliat safety-nya ke manusia. Safety-nya gimana? Apa ini benar-benar safe apa enggak? Jadi nggak mudah. Kenapa kok vaksin nggak langsung cepet dek jadi gitu? Ya karena dia perlu waktu untuk melihat dikasihkan ke komunitas, ke sekelompok orang ini gimana? Dikasih komunitas yang lebih banyak lagi, orangnya orang lebih beragam, apakah timbul komplikasi apa enggak? Dikasih yang lebih besar lagi, dikasih ke komunitas yang lebih besar, apakah ada efek samping apa enggak? Terus dari nanti kalau memang mereka pastikan nggak ada apa-apa atau munculnya cuma keluhan yang ringan, baru mereka berani rilis ke masyarakat luas. Jadi nggak sembarangan membuat vaksin tuh. Pertama-tama mereka pasti lihat safety profile-nya dulu, pasti itu pasti kok. Nggak mungkin mereka akan membahayakan orang lain. Kalau misalnya kan banyak timbul opini di masyarakat. Misalnya nih kita berandai-andai, vaksin sudah beredar, banyak yang opini terbentuk. Mereka ngomong begini, saya nggak mau jadi yang pertama, karena takut nanti saya melihat dulu ya teman-teman saya atau siapa itu nanti kan baru setelah berapa lama kemudian baru saya vaksin. Nah itu mengenai opini-opini tersebut itu apakah memang kita jangan jadi yang pertama atau bagaimana, Dok? Itu opini yang wajar ya, karena ini kan obat yang baru. Pasti kan kita kalau melihat sesuatu yang baru kita ragu-ragu, pasti ada rasa seperti itu. Kemarin saya sempat baca di WHO sih, untuk saat ini karena vaksin belum ada, dan kalaupun nanti vaksin ada, nggak semua orang mungkin berani pakai vaksin. Yang paling aman ya kita pakai protokol kesehatan supaya kita nggak menyebarkan menyebarkan virusnya ini. Ya, kita nggak bisa ngubah opini orang dengan gampang, karena ini kan kalaupun jadi nanti vaksinnya vaksin yang baru. Kita nggak bisa langsung ngomong apakah ini benar-benar safe apa enggak, gini. Ya, meskipun sudah dilakukan penelitian, kita tetap harus hati-hati ya. Cuma sementara ini, kalaupun ada beberapa orang yang nanti kalau ada vaksinnya masih ragu-ragu tentang vaksin, mereka tetap menjalankan protokol kesehatan. Itu sebetulnya yang vaksin yang paling efektif untuk saat ini, menurut saya sih gitu. Ya. Oke. Itu yang paling efektif. Tetapi misalnya vaksin itu betul-betul beredar. Pertanyaan saya, Dokter Budi, yang pertama vaksin atau nunggu teman-teman yang lain vaksin?
Kalau saya dengar-dengar sih, kalau memang nanti vaksinnya jadi pertama, tenaga kesehatan akan dapat prioritas yang pertama sih untuk Prioritas dapat ya. vaksinnya. Kemungkinan sih seperti itu. Oke. Eh, Kalau saya pribadi terus terang memang ada keraguan sih, tapi kalau ya pasti akan saya coba pelajari dulu vaksinnya seperti apa. Hmm. Yang pertama-tama itu, saya lihat safety profile-nya kayak gimana. Kalau memang benar-benar safe, ya mungkin saya akan vaksin duluan. Karena Hmm. gimana-gimana di bidang pekerjaan saya sering kali berhadapan dengan pasien-pasien yang seperti kayak gitu. Ya kita tetap takut ketularan pasti. Cuma ya rasa ragu-ragu itu ada. Makanya saya bilang pasti wajar. Orang-orang pasti wajar karena ini kan obat baru. Kita nggak tahu seperti apa. Pasti wajar. Cuma saya mesti yakinkan kalau perusahaan vaksin juga mereka buat itu tidak tujuannya untuk mencelakakan orang. Mereka pasti buat dengan hati-hati. Hmm. Kalau ada Nah, kesalahan sedikit pasti langsung berhenti sementara, dievaluasi lagi. hmm. Kenapa? Terus kemudian saya dengar itu kan ada vaksin yang ada yang beredar opini juga bahwa wah ternyata cuma bertahannya pada waktu kita akan dapat vaksin dia cuma bisa 4 bulan, 6 bulan, kemudian harus divaksin lagi. Nah Booster itu lagi. sebetulnya bagaimana sih? Ya Vaksin memang. itu bisa bertahan berapa lama? Vaksin itu tadi saya bilang jenisnya macam-macam. Ya, seperti kalau yang sekarang ini vaksin influenza. Vaksin influenza tuh tiap tahun itu kita mesti vaksin kalau benar-benar ini. Bertahan cuma 1 tahun, nanti muncul strain baru, vaksin lagi setahun lagi. Ya, untuk vaksin yang ini, saya pernah dengar memang bertahan hanya berapa bulan, nanti perlu kita lakukan booster ulangan lagi. Semua tergantung dari jenis vaksin nanti yang jadinya. Ya. Tapi nanti istilahnya perusahaan farmasi ini akan memberikan petunjuk ya, maksudnya bahwa setiap berapa bulan harus vaksin lagi, berarti mereka akan mengeluarkan petunjuk seperti gitu ya? Pasti. Oke. Pasti mereka akan itu. Makanya penelitiannya lama. Oke. Nah terus sebetulnya kan kalau kita belajar dari yang dulu-dulu seperti cacar air dan sebagainya, kan kadang orang kena cacar, begitu sudah kena cacar, kemungkinan untuk kena berikutnya kan kecil, tapi ya bisa. Nah pertanyaan saya, apabila orang sudah terkena COVID, apakah dia akan terkena lagi? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Karena ini virus yang baru. Terus terang, kita belum bisa memastikan secara jelas apakah akan timbul kekebalan yang long lasting. Cuma ada beberapa laporan kasus terjadi infeksi ulangan. Nah, jadi sudah kena COVID, beberapa bulan kemudian kena COVID lagi. Ada yang gejalanya lebih ringan, tapi ada juga gejalanya lebih berat daripada gejala awal. Jadi, karena ini virus yang baru, jadi masih diteliti lebih lanjut lagi. Cuma dengan ada beberapa laporan kasus terjadi infeksi ulangan, ya tetap kita harus hati-hati. Ya kembali lagi ke protokol kesehatan itu lagi sih, yang untuk mencegah supaya kita nggak sampai terjadi. Meskipun sudah sembuh dari COVID, jangan mentang-mentang sudah sembuh, terus dia lepas masker, dia gimana, aku punya kekebalan, jangan seperti itu. Kita nggak tahu apakah badannya kita ini punya kekebalannya itu sampai seberapa lama kita nggak ngerti. Karena ada beberapa laporan, memang nggak banyak, tapi ada beberapa laporan terjadi infeksi ulangan. Oke. Berarti kalau dari penjelasan yang Dokter Budi jelaskan tadi, jadi saya menyimpulkan begini. Jadi walaupun nanti vaksin sudah beredar dan istilahnya masyarakat luas sudah pakai, artinya nanti itu namanya tren pakai masker ini tidak mungkin hilang dong. Kemungkinan Kita sih akan gitu. yang namanya pakai masker akan kemungkinan paling tidak 2-3 tahun ke depan kemungkinan tren pakai masker ini akan tetap ada, betul ya dok ya? Kemungkinan sih mungkin seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Iya, karena kan vaksinnya masih bisa ini ya, masih bisa istilahnya habis efeknya dan sebagainya kan. Siapa tahu tiba-tiba ada OTG. Berarti kan ke depan saya membayangkan berarti dunia ini bahwa tren pakai virus itu sudah tren pakai masker itu sudah akan jadi sebuah new normal ya, kira-kira seperti itu kan. Ya, setelah pandemi ini, dia pasti akan pertanyaan berubah. Berikutnya, dunia akan berubah, betul.
Dok, ini kan tadi kita ngomong vaksin nih. Vaksin ini kan untuk orang yang sehat supaya dia kebal COVID. Nah, Mhm. pertanyaannya, ini kan yang sebetulnya jarang dibicarakan oleh media sebetulnya, yaitu obatnya. Berarti kan orang yang terkena COVID bukan diberi vaksin kan, tapi dikasih Ya, obat. Nah, mengenai obat vaksin ini sendiri bagaimana? eee, oke, ini agak agak ini ya, karena yang namanya infeksi virus itu Hmm. pengobatannya intinya adalah membiarkan kekebalannya kita ngatasin si virus itu. Kita bisa Hmm. bantu kekebalannya dengan um, yang sekarang ini ada plasma convalescence untuk membantu Hmm. proses penyembuhannya dipercepat. Ya, Hmm. tapi tidak dari itu aja. Mestinya kekebalan Hmm. badannya dia sendiri yang uh, jadi pada infeksi virus COVID ini yang jadi masalah itu uh, badannya kita terserang infeksi COVID, kekebalan kita akan jadi Hmm. sedikit lebih lemah, bisa ketimpangan sama infeksi yang lain, namanya infeksi Hmm. sekunder. Infeksi sekunder ini yang bisa diobati dengan antibiotik. Tapi si COVID-nya, kita ngatasinnya ya, kita mesti naikin kekebalannya kita. Intinya, Hmm. intinya kasarannya, gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak ada Uh, obat antibiotik yang dipersiapkan untuk menyembuhkan pasien COVID. Nah, antibiotik itu tujuannya untuk ini apa namanya mengatasi infeksi sekundernya. Ada Hmm. beberapa antibiotik mungkin bisa menghambat replikasi dari virusnya, tapi memang masih perlu diteliti lebih lanjut. Tadi seperti saya bilang, karena ini infeksi yang masih baru, virus masih baru, Hmm. jadi pengobatan yang definitifnya untuk saat ini WHO masih belum ngomong, oh ini pengobatan definitifnya belum. Semua masih dalam tahap bisa diberikan, bisa diberikan. Mungkin ada manfaat, mungkin tidak. Jadi dia tidak bisa ngomong, oh pasti harus obatnya ini gitu. Hmm. Kalau infeksi bakteri kan, oh kita kasih antibiotik jenis ini untuk infeksi Hmm. ini, antibiotik jenis ini untuk infeksi ini. Tapi Hmm. kalau infeksi yang COVID ini, kita nggak bisa seperti itu. Semua masih dalam, uh, Hmm. intinya sebetulnya kita ngembangkan kekebalan kita sendiri untuk bisa ngatasin si virusnya. Bisa dibantu dengan plasma tadi. Plasma dari orang yang sudah terkena COVID, dia masih punya kekebalan itu, kekebalannya harapannya bisa mengatasi infeksi COVID di dalam pasien yang COVID-nya masih aktif. Jadi sekarang itu berarti penanganan pasien COVID itu melalui plasma darah itu berarti? Salah satunya, salah satunya. Hmm. Tapi juga ada pengobatan yang lain. Tapi semuanya itu um, maksudnya belum, oh harus pakai ini, belum ada seperti itunya. Hmm. Cuma yang pasti rata-rata terapinya kita adalah suportif. Kita kurang oksigen, kita tambahin oksigennya. Nutrisinya kurang, kita perbaiki nutrisinya. Harapannya kekebalan badannya sendiri bisa ngatasin si infeksi virusnya itu. Hmm. Apakah pengobatan yang seperti itu sekarang sudah berjalan cukup baik di Indonesia? Maksudnya apakah istilahnya akhirnya kan saya dengar ini Bu Risma terakhir kan ngomong bahwa jumlah pasien COVID yang sembuh meningkat. Berarti kan artinya yang sudah dilakukan rumah sakit kita di Ya, Surabaya dan Indonesia berarti ya, sudah benar berarti. iya. Memang intinya kalau infeksi COVID terjadi, yang paling penting adalah kekebalannya kita tingkatkan. Hmm. Makanya kenapa kalau OTG itu biasanya dia bisa isolasi mandiri. Karena Hmm. harapannya kekebalannya bisa ngatasin si virusnya itu. Tapi kalau ada gejala berat atau sedang, kita perlu bantuan oksigen. Kita perlu dicekin darah segala macam, ada kurangnya gimana. Kita perbaiki nutrisinya. Kita optimalkan kondisi badannya. Harapannya Hmm. dengan kondisi badan yang optimal itu virusnya bisa diatasi dengan kekebalan badannya sendiri. Ya, Hmm. memang yang sembuh lebih banyak untuk saat ini, ya memang seperti itu. Tapi uh, yang berat agak susah juga kalau itunya. Ya, Hmm. Oke, oke. Jadi sebetulnya penanganannya lebih kepada supporting betul. Lebih action ke ya. sana. Mm-mm. Lebih ke Oke, sana. oke. Pada kasus yang berat kita bisa pakai plasma tadi. Ada beberapa obat tambahan Hmm. lain, tapi itu biasanya kita gunakan kalau kasusnya berat. Jadi sebetulnya dunia ini lebih kepada pengembangan vaksin ya dibandingkan obat itu sendiri. Untuk saat ini sih, ya, ya, Hmm. Oke, oke. Oke, terima kasih banyak Dokter Budi ya. untuk waktunya dan
teman-teman sekalian bisa menyimak 4 video bincang-bincang saya dengan Dr. Budi. Ya, Dan sekali terima lagi kasih. terima kasih untuk waktunya, Dr. Budi. Terima kasih Pak Andi, ya semoga bermanfaat. Ya, Ya, thank you. oke.